Bagi kita semuanya, firman Tuhan untuk kita hari ini judulnya ranting kering yang menolak lepas. Ayat firman Tuhan untuk kita hari ini Amsal 13 ayat 10. Keangkuhan hanya menimbulkan pertengkaran, tetapi mereka yang mendengarkan nasihat mempunyai hikmat. Hari ini kita akan belajar dari sebuah ilustrasi yang sederhana tentang ranting kering yang menolak melepaskan diri dari pohon dedalu. Sekelas ranting itu tampak masih berada di tempat yang tinggi. Dari kejauhan orang mungkin mengira ia masih bagian dari pohon yang hidup. Namun kenyataannya ranting itu sudah mati, tidak ada lagi aliran kehidupan di dalamnya. Betapa sering keadaan kita menggambarkan kehidupan manusia. Ada orang yang masih mempertahankan jabatan yang sebenarnya sudah tidak lagi dipakai Tuhan. Ada yang mempertahankan masa lalu yang sudah berakhir. Ada yang mempertahankan luka hati, dendam, kesalahan, kebiasaan keburukan, bahkan dosa yang sebenarnya harus ditinggalkan. Mereka takut melepaskan karena mereka merasa kehilangan harga diri, kehilangan kehormatan, atau kehilangan identitas. Padahal Tuhan seringkali berkata, lepaskan, aku sedang menyerahkan sesuatu yang baru bagimu. Ranting itu sudah mati tetapi merasa masih hidup. Ranting itu masih menempel pada pohon, yang masih berada di tempat yang tinggi, yang masih terlihat sebagai bagian dari pohon. Tapi kenyataannya dia sudah mati, tidak ada lagi kehidupan yang mengalir. Begitu juga banyak orang Kristen, mereka hanya datang ke gereja, masih menyanyi, melayani, tetapi hubungan pribadi dengan Tuhan sudah lama kering. Doanya dingin, imannya lemah, kasihnya hilang, sukacitanya lenyap. Secara ia masih terlihat rohani, tetapi secara batin ia sudah kehilangan kehidupan. Yesus berkata, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Ranting hanya hidup selama tetap menerima kehidupan dari pokoknya. Tetapi tanpa hubungan dengan Kristus, kehidupan rohani perlahan-lahan akan mati. Ego membuat kita sulit melepaskan. Pohon itu menasihati ranting, lepaskanlah dirimu. Tetapi ranting menjawab, aku harus tetap berada di sini agar terlihat tinggi dan terhormat. Inilah masalah terbesar manusia, yaitu ego. Ego membuat seseorang sulit mengakui kesalahan. Ego membuat seseorang tidak mau lagi meminta maaf. Ego membuat seseorang menolak nasihat. Ego membuat seseorang merasa dirinya selalu benar. Lucifer jatuh karena ego. Saul kehilangan kerajaan karena ego. Yudas binasa karena ego. Banyak keluarga hancur karena ego. Banyak persahabatan rusak karena ego. Banyak gereja terpecah karena ego. Padahal Tuhan memberkati orang yang rendah hati. Amsal 16 ayat 18 berkata, kecongkakan mendahului kehancuran. Sebelum kehancuran datang, biasanya Tuhan sudah lebih dahulu memberikan peringatan. Ranting kering menghalangi pertumbuhan yang baru. Pohon berkata, kamu menghalangi burung-burung bersarang dan menutupi tempat bagi tunas baru. Ranting mati tidak menghasilkan apapun, tetapi ia menghalangi sesuatu yang baru. Begitu juga dalam hidup kita. Kadang Tuhan ingin menumbuhkan sesuatu yang baru, pelayanan baru, karakter baru, berkat yang baru, hubungan yang baru, kesempatan yang baru. Tetapi kita terus menggenggam hal-hal lama. Kita berkata, aku tidak mau berubah. Aku tidak mau belajar. Aku sudah begini sejak dulu. Akibatnya pertumbuhan terhambat. Tuhan tidak dapat mengisi tangan yang masih menggenggam masa lalu. Tuhan menerima yang baru. Kita harus rela melepaskan yang lama. Badai akan menguji apa yang sebenarnya ada di dalam hati kita. Malam itu badai datang, angin menerpa seluruh pohon. Dahan yang hidup tetap bertahan. Mengapa? Karena mereka lentur, mereka mengikuti arah angin. Namun ranting yang kering patah. Kenapa? Karena kaku. Dalam hidup badai pasti datang. Badai penyakit, badai ekonomi, badai keluarga, badai pekerjaan, badai kehilangan, badai iman. Saat badai datang, karakter kita akan terlihat. Orang yang hidup dalam Tuhan akan tetap bertahan. Mungkin menangis, mungkin terluka, tetapi tidak hancur karena akar mereka tertanam dalam Kristus. Mazmur 1:3 berkata, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Kejatuhan orang sombong sering melukai orang lain. Saat ranting itu patah, ia tidak jatuh sendirian.
Ia mencakar dan melukai dan hidup di bawahnya. Ini pelajaran yang sangat penting. Dosa pribadi jarang hanya berdampak pada diri sendiri. Ketika seseorang ayah jatuh dalam dosa, keluarga ikut terluka. Ketika seorang pemimpin jatuh, banyak orang ikut terluka. Ketika seorang hidup dalam kesombongan, banyak orang yang terkena akibatnya. Karena itu Tuhan menginginkan kita hidup dalam kerendahan hati. Kerendahan hati bukan kelemahan. Kerendahan hati adalah kekuatan untuk bersedia diajar Tuhan. Melepaskan bukan kekalahan. Ranting itu berpikir, kalau aku jatuh, aku akan kehilangan kehormatan. Padahal jika ia rela melepas lebih awal, ia akan jatuh dengan tenang dan menjadi bagian dari tanah yang menyuburkan kehidupan baru. Kadang Tuhan meminta kita melepaskan sesuatu. Kepahitan, kesombongan, dendam, ambisi yang salah, hubungan yang tidak sehat, kebasahan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Melepaskan bukan berarti kalah. Melepaskan adalah percaya bahwa Tuhan mempunyai rencana yang lebih baik. Yesaya 43, 18-19 berkata, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu. Sesungguhnya aku hendak membuat sesuatu yang baru. Aplikasi firman Tuhan untuk kita hari ini. Mari kita bertanya pada diri sendiri. Apakah ada ego yang masih saya pertahankan? Apakah ada masa lalu yang masih seharus saya lepaskan? Apakah saya masih mau menerima nasihat? Apakah kehidupan rohani saya masih hidup atau mulai mengering? Jika badai datang hari ini, apakah saya tak berdiri bersama Tuhan? Kesimpulan firman Tuhan untuk kita hari ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, ranting kering itu jatuh bukan karena badai semata. Ia jatuh karena sudah lama kehilangan kehidupan tetapi menolak melepaskan diri. Demikian juga dalam kehidupan kita. Yang paling berbahaya bukanlah badai. Yang paling berbahaya adalah hati yang keras. Hati yang tidak mau berubah. Hati yang tidak mau bertobat. Hati yang tidak mau mendengarkan suara Tuhan. Hari ini Tuhan mengajak kita untuk merendahkan diri. Jika ada kesombongan, lepaskan. Jika ada kepahitan, lepaskan. Jika ada dosa, lepaskan. Jika ada masa lalu yang mengikat, lepaskan. Karena hanya orang yang mau lepaskan yang lama yang dapat menerima kehidupan baru dari Tuhan. Jangan menjadi ranting kering yang bertahan demi kesombongan. Jadilah ranting yang tetap melekat pada Kristus, sang sumber kehidupan. Semoga firman Tuhan hari ini menjadi berkat bagi kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita sama-sama.